Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Berita jemaat untuk kita pada hari Minggu, tanggal 31 Januari tahun 2021, yang terdiri dari berita pelayanan, berita keuangan, dan berita lain-lain. Baiklah, kami akan membacakan berita pelayanan untuk kita pada hari Minggu ini, tanggal 31 Januari tahun 2021. Pimpinan ibadah kita pada hari ini yaitu Pendeta Patmiati Sarjana Teologia dan Liturgus Diakon Setrario Leiden dan lingkungan Bethlehem sebagai petugasnya. Untuk berita kebaktian, syukuran rumah tangga, kategorial, dan lainnya tidak ada perubahan. Dan untuk berita keuangan juga tidak ada perubahan. Dan untuk Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021, pimpinan ibadah Vikaris Aprilia Gita Sarjana Teologia, Liturgus Penetua Uda, dan yang bertugas adalah lingkungan Gloria. Dan untuk berita lain-lain, sampai saat ini tidak ada perubahan dan tidak ada warga jemaat untuk menyampaikan berita undangan maupun berita lain-lain. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Dan pada kami atas nama lingkungan Bethlehem Jemaat GKS Sababilah mengucapkan selamat beribadah walaupun kita melaksanakan secara virtual. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari warga Jemaat GKI Sababilah dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang kita sebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 8, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan pada bait yang kedua, jemaat silakan berdiri. Jiwaku
Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut Botom dan Salam dengan menyanyi dari NKB nomor 21 bait 1 dan 2 dengan judul Ku Diberikan Kidung Baru. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa baik di dalam kehidupan ini, kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mengerti Tuhan, bahwa kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Pandemi COVID-19 yang masih melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan atas dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami ataupun sikap dan perilaku kami. Kami mengerti jikalau semua itu tidak berkenan Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni kami ya Tuhan. Di tengah kealpaan dan dosa ini kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkati kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama sesuai dengan nas almanak yang sudah ditentukan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan perikop bertenung dan bernubuat. Kami baca dalam nama Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kami dengarkan.
tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Mu dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlain berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kita sambut pelajaran Alkitab dengan menyanyi Kidung Jemaat 425 bait 1 dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Injil Markus 1, 21 sampai 28. Nas kita dalam ibadah Minggu 31 Januari 2021. Saat ini kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Enam hari kami boleh berkarya dan berjuang. 6 hari berkat Allah melimpah dalam kami. Di hari Sabat ini khusus kami sediakan waktu untuk Tuhan. Terlebih bersama mendengar perkataan Tuhan. Ketika kami akan merenungkan firman ini, kuasa Allah bekerja. Biarlah kami sama dengan orang yang bijaksana, yang setia untuk mendengar, melakukan firman ini dalam kehidupan kami, keluarga kami, sebagai tempat terbaik bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Kita baca secara bergantian dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 ini. Jemaat Tuhan, ayat genap saya ayat ganjil. Dengan judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Saya mulai 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Yang berbahagia orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Yesus mengajar jemaat pada saat itu di Kapernaum adalah tempat pelayanan pertama setelah dipanggil para murid yang pertama. Yesus dikatakan bukan satu-satunya pengajar pada saat itu, menyampaikan firman Tuhan. Tapi dikatakan di sana ada juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala terlibat dalam pengajaran rohani. Jadi tidak hanya Yesus, tetapi kelihatannya jemaat pada saat ia mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum itu, banyak orang takjub. Sehingga boleh kita membayangkan situasi di rumah ibadat itu. Berbondong-bondong orang mendengar ajaran Yesus. Pertanyaan jemaat, kenapa mereka datang untuk mendengar ajaran Yesus? Terlontar ucapan sederhana bahwa dikatakan Yesus itu mengajar dengan kuasa. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-22. Mereka takjub sebab dikatakan ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ada apa jemaat perbedaan pengajaran Yesus? Kita melihat jemaat kekasih Tuhan, apa artinya Yesus mengajar dengan kuasa. Yang pertama, dia mengajar sesuai dengan kehidupan. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia ajar. Yesus mengatakan jemaat sering dalam Alkitab, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala itu adalah orang munafik. Mereka mengajar, tetapi tidak melakukan sesuatu yang diajar. Jadi kalau Yesus mengajar sesuai dengan kehidupannya. Dia mengajar dengan kuasa, tidak selalu jemaat dikuasai. Ditunjukkan dengan kuasa tanda-tanda heran.
Karena kenapa Yesus melihat pada akhirnya orang datang berbondong-bondong? Karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata Yesus mengajar dengan kuasa itu jemaat tidak berarti bahwa dia menunjukkan kuasa-kuasa besar yang heran dan ajaib. Tetapi dia mengajar dengan kuasa berarti dia hidup sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Ini jemaat, sehingga dikatakan dalam ayat 22 ini berbeda pengajarannya dengan ahli Taurat. Yang kedua, ketika dia mengajar jemaat, dia memiliki keakraban dengan Tuhan. Kalau ahli Taurat, orang-orang Farisi ini jemaat mengajar tidak menggunakan kuasa Tuhan, tetapi memakai kepandaian mereka. Yesus melakukan setiap pelayanan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki keakraban dengan Tuhan di dalamnya. Tetapi mereka yang lain itu jemaat, ahli Taurat, orang Farisi mengajar untuk meninggikan diri mereka di hadapan manusia. Kesombongan rohani. Yesus mengajar dengan kuasa itu, dia memiliki keakraban, keintiman dengan Tuhan. Karena kenapa jemaat? Ketika kita memiliki pengetahuan dalam kehidupan, kalau kita tidak memiliki keakraban dengan Tuhan, itu kadang pengetahuan apapun yang dimiliki dalam kehidupan kita menjadi kosong dan sia-sia. Tetapi Yesus menunjukkan dirinya memiliki keakraban dengan Tuhan. Sebelum dia melayani itu jemaat, dia sediakan waktu untuk berdoa. Sehingga nanti apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, ketika Tuhan yang dipuji dimuliakan, Tuhan akan menyempurnakan pengajaran pelayanan Yesus. Yang ketiga, mengajar jemaat dengan bukti yang jelas. Orang Farisi dapat berkata, setan itu dapat dikalahkan. Tetapi Yesus mengatakan, mengajar dengan bukti bahwa sungguh dikalahkan kuasa iblis itu. Kita melihat dalam rumah ibadat itu disampaikan, dia mengeluarkan roh jahat dari orang yang kerasukan. Dia menghardik lalu itu keluar. Dan di sini Yesus mengajar dengan kuasa, dengan bukti yang jelas jemaat. Kita percaya itulah kekuatan bukti iman kepada Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan pakai orang untuk melayani, setiap kita yang percaya kepada Tuhan pun harus membuktikan iman kita kepada Tuhan. Kita ambil contoh jemaat. Kalau Daud itu ketika dia berhadapan dengan seorang Goliat yang besar, dia mengatakan, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan Allah semesta alam. Terbukti. Apa yang terjadi jemaat kekasih Tuhan, kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan Daud. Dan Yesus memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Dia bekerja, berkarya. Dia mengajar dengan kuasa. Dan dari sini jemaat kekasih Tuhan, beberapa hal yang bisa kita ambil untuk kita renungkan. Terlebih pada minggu ini kita akan menutup bulan Januari ini dan membuka di bulan yang baru, bulan Februari 2021. Ketika melayani jemaat dalam pelayanan, agar pelayanan kita pun menjadi sesuatu yang memiliki kuasa, syaratnya adalah apa yang kita ajar harus sesuai dengan kehidupan kita. Apa yang kita imani
harus kita buktikan dalam kata dan perbuatan kita. Dan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, yang utama harus intim kita dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita ajar, kita berikan, kita perbuat bagi Tuhan dan sesama, sungguh memiliki kuasa yang besar bagi kehidupan kita. Tidak sia-sia jemaat. Tidak seperti dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus mampu membuat orang takjub karena pengajarannya, kehidupannya memberikan sebuah kuasa. Yang kedua, jemaat kekasih Tuhan, saat pelayanan itu iblis ini suka sekali merongrong. Iblis ini, jemaat kekasih dalam Tuhan, selalu berupaya untuk menggagalkan kita dalam melayani. Kita melihat dalam rumah ibadat di Kapernaum itu, ketika Yesus melayani orang takjub, di situ iblis datang. Artinya apa jemaat? Dalam kita menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan persekutuan, kesaksian, bahkan dalam kehidupan kita manusia, iblis ini dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ada celah, ada kelemahan, di situ dia masuk. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bagi kita, jangan terpengaruh. Sebab kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita bekerja, berkarya, melayani, lebih besar daripada kuasa iblis yang mengganggu segenap kehidupan kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Allah mau mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya perkataan-perkataan kita yang didengar, tetapi perbuatan kita dengan kuasa yang menjadi berkat dalam kehidupan kita manusia. Dan kita akan merasakan berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu pun dilakukan oleh kita. Tidak seperti ahli Taurat orang Farisi saat mengajar, tidak memiliki kuasa. Tidak pernah dicatat, disampaikan dalam firman ini. Orang Farisi ahli Taurat melakukan mujizat, tanda-tanda kuasa yang besar. Sebuah perenungan bagi kita saat kita bekerja, berkarya, melayani Tuhan dalam hidup ini. Yesus di atas segala-galanya. Dia yang ditinggikan. Segala sesuatu kita persembahkan untuk puji hormat nama Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh.
tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Kita berdoa. Biarlah perkataan Tuhan tinggal diam, berakar kuat, berbuah lebat dalam hidup kami. Biarlah perkataan Tuhan ini menuntun kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, bukan kekuatan kami. Bapa di surga, kami angkat doa syafaat kami. Kami bersyukur atas hari baru, hari Sabat Tuhan Allah, di penghujung bulan Januari tahun 2021 ini. Sepanjang bulan ini kasih Allah dinyatakan bagi kami. Kami terus bersenang-senang dalam kasih karunia Tuhan. Kami mengalami pimpinan kuasa Allah yang sempurna, sehingga di hari Sabat ini bersama dengan keluarga kami sebagai gereja kecil itu kami berdoa memuji-muji Tuhan. Diberkati jemaat di tempat mereka masing-masing saat ini beribadah. Kami yakin dan percaya limpah ruah kasih karunia dari Allah akan memberkati hidup mereka. Persekutuan dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada janji berkat ya dan amin. Keluarga Kristenmu diberkati dengan kasih sayang yang datang dari Tuhan. Menjadi keluarga yang hidup indah. Menjadi keluarga yang diberkati berbahagia dalam kasih Tuhan. Menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan. Menjadi keluarga yang intim akrab dengan Tuhan. Sehingga kami yakin Allah akan terus memimpin keluarga kami. Suami istri, anak-anak, menantu dan cucu akan terus diberkati. Diberkati gereja Kalimantan Evangelis, dipakai oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya situasi kondisi kehidupan dunia tidak membuat kami berhenti untuk berjuang, bekerja, memberitakan Injil Tuhan. Berkati BPH Calon Rusut Mawen Raya, berkati BPH Majelis Jemaat, berkati pendeta vikaris, berkati kami pengurus lingkungan Bethlehem yang melayani bersama saat ini, berkati singer, pianis, mereka yang terlibat dalam perekaman, penyiaran, dalam rangkaian ibadah virtual yang kami laksanakan. Kami yakin ketika Tuhan pakai kami memiliki kekurangan, kelemahan. Saat kami lemah, kuasa Allah di sana sempurna kami rasakan. Diberkati Allah Bapa di surga setiap program pelayanan kami. Berkat Tuhan terus mengalir, hadir dalam setiap jerih juang kami di hadapan Tuhan. Bangsa negara kami diberkati, dilawat oleh Tuhan. Di awal tahun ini bencana, berbagai peristiwa terjadi di berbagai-bagai tempat. Kami memandang kepada Tuhan,
Melihat itu semua ada maksud Tuhan terbaik di dalamnya. Kami yakin dan percaya pemerintah kami arif dan bijak dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh memberi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara kami Indonesia ini. Berkati pemerintah kami Barito Selatan. Berkati pemerintah desa kami. Kami yakin dan percaya mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat sakit disembuhkan. Jemaat dalam duka cita dihibur oleh Tuhan. Jemaat dalam beban kehidupan yang berat ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Untuk menghadapi apapun, kami tidak akan lemah. Kami tidak mundur dan putus asa. Karena kami percaya tangan Tuhan menolong dan menopang kami. Kami mohon umur yang panjang, berkat dari Tuhan, kesetiaan cinta dalam keluarga. Bagi jemaat yang merayakan ulang tahun, kelahiran dan perkawinan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami terus setia beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam masa pandemi ini kami terus bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang setia, tidak meninggalkan, membiarkan hidup kami. Sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Usaha kerja karya kami. Kami yakin ketika kami setia bekerja, berkat Tuhan itu pasti tidak akan tertukar dalam kehidupan kami. Tuhan Allah pasti memberi kecukupan kelimpahan bagi kami yang setia di jalan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami melihat, menyaksikan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Di tengah pandemi ini, kekuatan persekutuan iman jemaat, semangat jemaat untuk mendukung pekerjaan pelayanan bagi nama Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami yakin serta percaya berkat-berkat Tuhan yang terbaik akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu. Allah Bapa di surga, Allah kami dalam Kristus Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Kami menutup bulan Januari ini dan kami membuka bulan yang baru, bulan Februari ini. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dalam hidup kami, selalu baru tiap hari. Ini doa permohonan kami sampaikan. Kami angkat dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Namun sebelumnya kami sampaikan pengantar persembahan untuk kita. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberikan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita menyanyi
dari NKB 201 dengan judul Di Jalan Hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita bersama mengikrarkan pengakuan iman, dan setelah itu diakhiri dengan haleluya 3 kali, dan setelah itu menerima berkat Tuhan. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.